Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu supaya siswa mampu meyakini dirinya kepada Yesus Kristus. 2. Supaya siswa mampu membangun sikap hidup beriman dari tokoh Alkitab. 3. Supaya siswa mampu menjelaskan tentang sikap beriman dari tokoh Alkitab. Yang keempat, supaya siswa mampu membuat puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada topik hidup beriman. Sebelum kita masuk ke topik kita, mari kita menyaksikan video berikut ini tentang hidup beriman. Mari kita menyaksikannya. Aduh, tiap hari nonton berita. Kasus corona makin banyak aja ya. Nggak apa-apa itu. Yang penting kita rajin berdoa. Tuhan pasti lindungi. Nggak usah takut, Keles. Saya loh tiap hari kemana-mana nggak pakai masker. Nggak apa-apa kan? Buktinya saya sehat-sehat aja. Nggak gitu juga, Keles. Nanti kualat loh, baru kamu tahu rasa. Alah, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana ndak pakai masker, ndak juga pang kamu kena corona. Ndak betul sudah kamu ini. Hei sis, ku kasih tahu ya, corona itu ndak pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng, ndak turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu ndak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis. Tapi kalau tidak disertai perbuatan, ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Supaya iman kita tidak sia-sia, iman dan hikmat harus sejalan sis. Oke. Saya paham sekarang. Makasih loh sis, udah ngingatin. Yoi sis. Nah, setelah kita melihat video tadi, Bapak akan menjelaskan tentang topik kita hari ini yaitu hidup beriman. Tahukah adik-adik, apa sih itu arti iman? Dalam perjanjian lama, iman artinya berpegang teguh. Artinya, beriman adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam perjanjian baru, ada juga pengertian iman. Dapat kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat 7. Nah, setelah kita melihat video tayangan tadi, Bapak akan menjelaskan tentang materi kita hari ini yaitu hidup beriman. Selanjutnya, bagaimanakah orang disebut beriman? Orang yang beriman percaya bahwa yang pertama, Allah hadir dalam hidup kita. Artinya, kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, Allah
Allah menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Artinya, Allah ingin supaya kita memberikan yang terbaik kepadanya. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Artinya, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun keadaan kita, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Yang keempat, Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Selanjutnya, bagaimanakah orang disebut beriman? Orang yang beriman percaya bahwa yang pertama, Allah hadir dalam hidup kita. Artinya, kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Artinya, Allah ingin supaya kita memberikan yang terbaik kepadanya. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Artinya, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun keadaan kita, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Yang keempat, Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Artinya, Allah akan memberikan upah kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hidup beriman dari tokoh Alkitab. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap beriman, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar karena mengingat manusia banyak melakukan dosa. Selama Nabi Nuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh tidak waras. Namun iman Nuh tidak goyah. Sampai tiba saatnya Nuh dan keluarganya, yaitu istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, masuk ke dalam bahtera beserta seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi. Lalu turunlah hujan selama 40 hari lamanya. Seluruh bumi tergenang air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, selanjutnya Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang dikenal sebagai bapak semua orang percaya. Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa. Ketika ia dipanggil Allah untuk keluar dan pergi ke negeri yang tidak jelas arahnya dan tujuannya, ia tidak bersungut-sungut. Kesetiaan Abraham kepada Tuhan membuat Abraham menerima janji yang luar biasa. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham yaitu ia akan memperoleh keturunan yang sangat banyak, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan ketika Abraham memperoleh keturunannya, disinilah iman Abraham diuji oleh Allah. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan tanpa berpikir panjang, Abraham dengan tulus hati mempersembahkan anaknya, dan Allah memberikan janji yang sangat luar biasa kepada Abraham. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak tentang materi hidup beriman. Untuk pertemuan kali ini, sepertinya semua sudah paham tentang hidup beriman. Nah, kesimpulan dalam pertemuan ini adalah bagi orang Kristen yang beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus sebagai juru selamat. Dalam keyakinan itu, anak-anak Bapak harus percaya kepada Yesus dan menaruh harapan hanya kepadanya saja, bahwa ia telah menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu harus menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan perintahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia kesimpulan kita pada pertemuan kali ini dengan materi hidup beriman. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan membuat puisi tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.